Pemirsa Gatra TV, Anda menyaksikan Gatra Insight bersama saya, Vivi Megalinda. Dan kali ini sudah ada di studio Pak Muklisson sebagai pemimpin redaksi Gatra Majalah. Dan siang hari ini kita akan membahas soal majalah Gatra yang menurunkan laporan utama dengan tema Bukan Raffi Biasa. Ini sebenarnya Gatra menulis hal ini seperti tidak biasa ya, karena kita mengerucut ke biasanya politik, tapi ini ke arah-arah Raffi Ahmad. Ada apa dengan ini? Gimana Pak Muklisson? Ya, sebenarnya juga bukan biasa karena artis kemudian kita nggak menulis. Kita berkali-kali nulis soal laporan utama artis. Di sisi lain juga Raffi ini juga terafiliasi dengan tokoh-tokoh politik gitu ya. Jadi ini menarik karena ya sebenarnya kemarin kalau kita tahu Raffi itu jadi sorotan ketika di rumahnya mau dipasang sebuah ATM gitu ya oleh salah satu bank BUMN. Nah ini juga menarik, menyita perhatian publik karena salah satu yang membuat orang memuja Raffi itu karena kekayaannya gitu kan. Jadi bisnisnya yang sangat cepat membesar. Nah Gatra pengen melihat siapa sih di balik bisnis ini, kenapa seorang Raffi Ahmad yang apakah memang dia talented, punya kepandaian untuk memoles bisnisnya atau Raja Midas gitu ya, menyentuh sesuatu kemudian jadi emas. Nah kita pengen di situ, kita pengen dalami lagi dan karena selama ini yang kita tahu memang salah satu beberapa menteri gitu sering ke sana dan berbisnis dengan dia. Ini kan juga ini dari sisi mungkin orang bertanya, ini kan wilayah pribadi orang berbisnis, tapi jangan lupa kalau ada berapa pejabat publik main di situ, mungkin berinvestasi di sana, ini harus kita lihat seperti apa. Tidak hanya satu dua ya, beberapa banyak gitu. Ataupun mungkin punya potensi kalau misalnya ada investor gitu, ada investor yang menanamkan duitnya dan duitnya belum tentu halal gitu kan. Itu juga sangat berbahaya kalau memang, karena ini publik melihat, publik jadi dia mengidolakan Raffi Ahmad. Tapi kalau memang kemudian itu jadi dia mempraktekkan sesuatu yang melanggar aturan dan itu dianggap sebagai sebuah biasa, itu berbahaya. Itu yang kita pengen lihat gitu. Jadi ada beberapa tokoh politik yang tadi katanya di belakangnya Raffi Ahmad. Ini siapa aja nih Pak? Ya ada beberapa, salah satunya Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir itu juga kan berbisnis dengan Raffi. Sebenarnya oke-oke saja ya kalau selama ini. Kalau dari awal pemerintahan Pak Jokowi ini kan sebenarnya pengennya memisahkan antara bisnis dan politik atau pemerintahan. Dia mengelola pemerintahan sementara oke lah dia berbisnis, kalau bisa sih tidak perlu dipisahkan. Tapi kan ini kan ternyata memang ada ketakutan, ini ada konflik kepentingan di sana seperti itu, karena sebagai seorang pejabat kan harusnya ya memisahkan itu. Ada berapa juga selain tokoh politik, tokoh pemerintahan, ada berapa salah satunya pamannya istrinya Raffi Ahmad itu Pak Doni Oskaria. Ini sebenarnya sekarang jadi Direktur Utama PT Aviasi Indonesia. Ini bergerak di bidang pariwisata, jadi sektor pariwisata. Yang ini juga salah satu yang mungkin jadi jadi tokoh di sini di perusahaannya Raffi. Tapi kan dia pejabat eksekutif di BUMN. Apakah nanti ada konflik kepentingan di sana? Selain itu juga Raffi juga menggandeng ada putranya Pak Presiden gitu kan. Ya, itu juga tanda tanya kan selama ini kemarin ini juga jadinya kenapa kita juga melihat bahwa ini akan untuk menarik orang. Satu hal lagi kedepannya adalah untuk proyek di tahun 2024, karena tidak tertutup kemungkinan seperti Pak Erick Thohir itu kan juga pengen nyalon, karena selama ini sudah kelihatan di mana-mana gitu kan, wajahnya di mana-mana, di ATM BUMN sudah banyak. Nah ini kan juga salah satu indikasi bahwa bisa aja nanti perusahaan kerjasama ini juga diarahkan ke sana. Nah ini salah satu pembahasan yang kita lakukan. Yang menjadi sorotan itu ya? Iya, itu salah satu. Oke, baik. Menarik ya. Kemudian apa lagi yang ditulis di pekan ini, Pak
Muklison? Ya sebenarnya kalau dari sisi Raffi Ahmad ini salah satu yang memang kita dasari. Kalau selain Raffi Ahmad di pekan ini kita buka juga soal perang di antara Rusia dan Ukraina. Ini sangat menyita perhatian dunia karena saat ini kan ya dampaknya apalagi di zaman kayak gini yang orang-orang sudah kapok dengan perang gitu kan. Ini negara-negara besar gitu ya pasti akan mau nggak mau akan terlibat dan banyak yang khawatir kita akan jadi perang dunia ketiga karena kepentingan yang di sana yang dipertaruhkan sangat besar, sangat luas dan banyak negara yang akan terlibat. Meskipun ini pertaruhannya apalagi Presiden Vladimir Putin, Presiden Rusia itu sudah mengatakan akan menggunakan nuklir ini sangat sensitif sekali kalau memang benar-benar itu terjadi. Kita tidak bisa membayangkan masa depan dunia seperti apa. Ya, itu tadi pemirsa Gatra TV beberapa poin yang disoroti oleh majalah Gatra di pekan ini. Jadi pemirsa Gatra untuk lebih tahu artikel lengkapnya bisa langsung aja ke website gatrapedia.com. Kemudian juga ada di beberapa marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Terima kasih Pak Muklison untuk Vivi. Gatra Insight kali ini. Sampai ketemu di Gatra Insight selanjutnya.